Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa ittaba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan kepada kita keistiqomahan untuk meniti jalan-jalan ibadah di muka bumi ini. Sebelum memulai kajian ini, saya akan menyampaikan sedikit hadis, satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya lihat postingan di grup WhatsApp Masjid Imam Syafi'i. Alhamdulillah sudah dibentuk panitianya, kemudian dibentuk juga bagian-bagiannya. Kemudian apa hubungannya dengan hadis tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau sendiri yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, di antara ulama di kalangan wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayyutinahu. Allah Subhanahu wa taala itu cinta, menyukai, senang kepada salah seorang di antara kalian ketika diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah pekerjaan, diberikan sebuah tanggung jawab, ayyutinahu, dia mengerjakannya dengan itqan, mengerjakannya dengan profesional. Tentunya saya tidak menggurui bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu, tidak. Ini kapasitas saya hanya menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda seperti itu, menganjurkan kepada kita umatnya, kalau bekerja maka bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan profesional. Seperti itu. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ketika kita bekerja, melakukan sebuah amanah dengan profesional, maka bukan dilihat dari profesinya. Atau tukang sapu, tukang apa saja yang dipandang mungkin oleh orang-orang itu biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang tersebut dengan cintanya. Ketika dia bekerja ikhlas, kemudian itqan secara profesional. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita, kajian fikih matan Abu Syuja karangan Al-Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani. Kemarin sudah kita bahas ya tentang mandi-mandi sunnah. Sudah kita selesaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah tambahan ilmu. Setiap kita punya tambahan ilmu, maka diusahakan untuk diamalkan. Kata para ulama, ilmu itu
yazidu bi kasratil infaq, akan bertambah, akan selalu terjaga apabila disampaikan. Menyampaikan itu tidak harus di depan menjadi pemateri, tidak harus. Bisa hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari postingan WA kita, Facebook kita, kemudian nasihat-nasihat kita kepada keluarga kita. Dan ini akan dicatat Allah Subhanahu wa taala. Postingan kita yang baik-baik, siapa tahu di situ ada orang yang mendapatkan tambahan ilmu juga, maka ini namanya ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan mengusap sepatu. Kenapa mengusap sepatu? Ada masalah apa dengan sepatu sehingga diusap? Maka kita akan bahas pembahasan mengusap sepatu ini pada malam ini insyaallah ta'ala. Beliau menyebutkan ya tentang mengusap sepatu. Jadi mengusap sepatu ini ada kedudukan sendiri di dalam fikih, di dalam syariat Islam. Beliau sebutkan faslun fi mas'il khuffain wal mas'u 'alal khuffaini jaizun bisalatati syara'id. Pembahasan mengusap sepatu itu kita bagi menjadi 4 pembahasan. Gambarannya agar bapak-bapak atau ibu-ibu sudah mulai tergambar. Jadi mengusap sepatu itu terjadi ketika seseorang tersebut tidak ingin mencuci kakinya ketika berwudu. Tidak ingin mencuci kakinya ketika berwudu. Contohnya apa? Ketika misalkan sedang dalam perjalanan, ya. Jadi pakai sepatu. Beda kalau sandal. Kalau sandal tinggal lepas, plek lepas. Kalau sepatu ya bisa 5 menit melepasnya. Ngikatnya juga bisa 5 menit. Tergantung sepatunya tadi. Tapi sepatu ini ada keringanan di situ, ya. Jadi kalau misalkan berwudu, ya, kemudian dia tidak ingin mencuci kakinya ya, dengan syarat-syarat tertentu yang kita sebutkan nanti, maka boleh bagi dia cukup mengusap sepatunya, tidak perlu mencuci kakinya. Itu gambarannya secara ringkas. Tapi kita akan bahas fikihnya secara detail. Pembahasan kali ini kita bahas menjadi 4 pembagian. Kita bagi menjadi 4 pembagian. Yang berwarna merah hukumnya. Apa hukum mengusap sepatu? Ingat, kalau mengusap sepatu maka sandal tidak boleh diusap. Yang kedua, apa saja syarat ya bolehnya mengusap sepatu? Syarat sahnya mengusap sepatu tersebut. Yang ketiga, waktunya, ya, durasi keringanan tersebut berapa lama. Kemudian yang warna hijau yang terakhir, tata cara mengusap sepatu tersebut. Maka beliau sebutkan wal mashu 'alal khuffaini jaizun, dan mengusap sepatu itu hukumnya adalah boleh, ya. Hukumnya adalah boleh. Disebutkan di situ boleh ketika wudu untuk sholat sunnah ataupun wajib, baik dia seorang yang tidak bersafar ataupun seorang yang sedang bersafar, maka hukumnya boleh, ya. Karena hal ini pernah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat beliau yang bernama Mughirah bin Syu'bah yang ingin melepaskan sepatu beliau agar beliau mencuci kakinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'huma, nggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirain." Sesungguhnya aku tadi ya sudah mencuci kakiku dan tinggal diusap saja. Ini dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita praktekkan? Bisa. Ketika safar, ya, ketika sedang perjalanan ataupun ketika sedang tidak dalam perjalanan. Dengan syarat-syaratnya. Beliau sebutkan jaizu bisalasati syara'id. Boleh dengan 3 syarat. Tapi saya tulis di sini 4. Ya, yang di buku 3 saya tambahkan jadi 4. Yang pertama, an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Ini syarat pertama. Jadi kapan kita
ya boleh berwudu tidak mencuci kaki, tidak mencuci kedua kaki. Kita berwudu, cuci wajah, tangan, kemudian tangan kiri, mengusap kepala, ya, telinga, kemudian mencuci kaki. Harusnya seperti itu. Tapi ketika kita pakai sepatu, maka boleh bagi kita untuk mengusap sepatu kita tanpa harus mencuci kaki kita. Seperti itu. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama yaitu adalah dipakai dalam keadaan suci, sudah berwudu sebelumnya. Jadi kapan boleh mengusap sepatu tersebut? Jadi sebelumnya, ya, bapak-bapak sudah berwudu, kemudian mencuci kedua kakinya, ya, mencuci kedua kakinya. Setelah itu baru masukkan sepatu, pakai sepatu. Jadi sebelum pakai sepatu berwudu dulu. Kemudian ketika sudah pakai sepatu dan misalkan jalan kemana gitu, batal wudunya. Nah, batal wudunya, maka ketika berwudu yang kedua kali tidak perlu mencuci kaki, cukup mencuci wajah, tangan, usap kepala, kemudian mengusap bagian atas sepatunya, diusap seperti itu, ya. Jadi ini adalah bentuk keringanan. Itu syarat pertama, dipakai dalam keadaan suci, sudah berwudu. Jadi sebelum memakai sepatu tersebut, kalau pengen diusap nanti nggak perlu cuci kaki, maka sebelum itu pastikan sudah berwudu dan mencuci kedua kakinya. Jadi kakinya dimasukkan ke dalam sepatu dalam keadaan sudah suci. Itu syarat pertama. Kemudian beliau sebutkan syarat kedua, wa an yakuna satiraini limahalli waslil fardi minal qadamain. Syarat kedua bolehnya mengusap sepatu, ya, yaitu adalah sepatu tersebut, kedua sepatu tersebut menutupi kaki pada bagian yang dibasuh ketika berwudu. Ya, dibasuh tujuannya agar tidak tembus. Jadi saya contohkan seperti ini, saya gambarkan. Syarat yang kedua ini kata beliau, syaratnya yaitu adalah menutupi bagian wajib dibasuh. Jadi misalkan ini saya gambarkan kaki orang, ya, kaki. Kemudian ini sepatunya dia. Ya. Di sini mata kaki. Di sini mata kaki. Tapi nggak kelihatan, mesti di dalam, ya. Di sini mata kaki. Kemudian syarat yang kedua tadi, kedua sepatu yang dia pakai harus menutupi paling tidak bagian mata kaki. Paling tidak tertutup seperti ini, ya. Sepatunya menutupi bagian mata kaki. Berarti kalau sepatunya sepatu slop, mata kaki terbuka, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau sepatu slop, nggak boleh. Terbuka bagian mata kakinya. Karena ini kan bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu di sini. Ini wajib dibasuh ketika berwudu. Paling tidak tertutup jadi bagian mata kakinya. Berarti kalau dia pakai sepatu slop, ya, tertutup di sini, sepatu gitu. Tapi di sini terbuka bagian mata kakinya. Maka yang seperti ini tidak sah. Yang sah seperti apa? Paling tidak mata kakinya bagian atas ini tertutup, maka ini sah. Boleh seperti itu. Dapat dipahami ya? Baik. Itu syarat yang kedua. Kata beliau, wa an yakuna, kedua sepatu tersebut satiraini, menutup kedua mata kaki, bagian yang harus dicuci ketika berwudu. Berarti kalau pakai sepatu yang mata kakinya terbuka, maka tidak boleh, tidak memenuhi syarat yang nomor 2. Baik, menutupi kaki, ya, dalam kurung pada bagian yang dibasuh. Tujuannya agar, ya, air tidak tembus kepada mata kaki. Kalau tembus, maka nggak boleh ngusap, maka harus bagi dia untuk mencuci kedua kakinya. Baik. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga, wa an yakuna, kedua sepatu tersebut yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, bisa dipakai untuk jalan. Ya, yang ketiga syaratnya, yang ketiga
memungkinkan dipakai berjalan. Jadi sepatunya tersebut bisa dipakai untuk berjalan. Berarti kalau sepatunya terbuat dari kresek tipis, ya, walaupun menutupi mata kaki, kalau dipakai jalan 5 meter bolong, nggak bisa, ya. Kemudian yang kedua, berarti kalau mengusap kaos kaki boleh nggak? Nggak boleh, karena kaos kaki itu tidak bisa dipakai untuk berjalan dan dia punya celah-celah yang memungkinkan air bisa masuk ke dalam kulit, ya, kulit kaki. Kaos kaki tidak bisa. Jadi jangan salah paham, jangan kita mengusap kaos kaki, karena kaos kaki tidak memenuhi syarat, ya, nggak bisa dipakai untuk jalan, dipakai jalan bolong, makanya nggak bisa. Ini syarat yang ketiga, ya, wa an yakuna, kedua, sepatu tersebut, ya, mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, bisa dipakai untuk berjalan. Berarti kalau sepatu-sepatu yang tidak bisa dipakai untuk berjalan, kalau dipakai berjalan jauh 1 kilometer bolong, ya, dipakai jalan jauh 1 kilometer misalkan robek, maka ini nggak bisa. Sepatu plastik misalkan, ya, plastik ataupun kaos kaki, maka tidak bisa. Nah, sepatu bot boleh nggak ngusap sepatu bot? Boleh, ya, karena terpenuhi syaratnya. Ya, terpenuhi syaratnya, harus dicuci dulu, berwudu dulu, kemudian dipakai dalam keadaan berwudu. Setelah itu, ya, kita lihat sepatu bot itu sampai setengah betis tuh, ya, maka ini terpenuhi syarat kedua. Bisa dipakai jalan, bisa dipakai jalan, ya. Kemudian syarat yang keempat, kedua sepatunya dipakai dalam keadaan suci. Jangan sampai di dalam sepatu tersebut ada kotoran cicak misalkan, atau kotoran kucing, ataupun benda-benda najis yang membuat sepatu tersebut najis. Maka disucikan dulu, ya, dibersihkan dulu pakai air. Baik, ini syarat kapan seseorang tersebut yang boleh dan sah ketika dia mengusap sepatunya. Kita lanjutkan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu adalah jangka waktunya, ya, jangka waktu. Jadi mengusap sepatu itu ada jangka waktunya, ada durasinya, ya, ada batas waktunya. Jangka waktunya disebutkan sama beliau, wa yamsahul muqimu yauman wa lailah. Wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailah wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Jadi kalau misalkan kita statusnya bukan orang yang bersafar, berarti mukim, ya, pengen mengusap sepatu, boleh nggak? Boleh. Dan ini adalah sunnah, dan sunnah itu seperti ini sudah jarang, bahkan hampir jarang sekali terjadi ada orang yang menerapkan sunnah. Dan ini ada di antara sunnah, ya, sunnah yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah juga yaitu sholat pakai sendal. Sholat pakai sendal itu sunnah, ya. Kata, ya, Anas ditanya oleh para sahabat, akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di na'lain, apakah Nabi sholatnya pakai sendal? Kemudian Anas mengatakan, qala na'am, iya, Nabi sholat pakai sendal. Berarti itu sunnah sampai sekarang. Ada nggak hadis yang menghapus tentang kesunahan ini? Nggak ada hadis yang menghapus. Berarti sunnahnya dari dulu sampai sekarang. Walaupun lantainya terbuat dari tanah, pasir, keramik, sunnah. Tapi jarang sekali sudah ada orang yang menerapkan hal ini, ya. Ini adalah bentuk sunnah yang jarang sudah dikerjakan. Dan di antara sunnah tersebut adalah mengusap sepatu. Ya, karena kita kan sholat nggak pakai sepatu masalahnya. Gimana kita mau usap, ya? Kalau sholat pakai sendal jelas harus dicuci kedua kakinya. Kalau pakai sepatu cukup diusap bagian atasnya. Beliau menyebutkan tentang durasi waktunya. Wayam sahul mukim. Mukim adalah orang yang tidak bersafar. Jadi status orang itu ada 3. Musafir, mukim, dan mustautin. Ini beda semua hukumnya.
Ya, beda semua. Baik, kalau asli orang Senaken kemudian tidak bersafar berarti dia mustautin, asli orang situ. Tapi kalau misalkan ada orang Balikpapan tinggal di Senaken dalam jangka waktu paling 6 bulan, setahun, itu namanya mukim. Ya. Kalau musafir kita tahu orang yang bepergian, safar, dan safar tersebut safar mubah, safar boleh, safar yang halal. Berarti kalau safar haram bukan musafir, Ya. Boleh dapat rukhsah, dapat keringanan nggak dapat keringanan. Kalau safarnya tujuannya adalah maksiat. Baik, ini berkaitan dengan durasi. Jadi waktunya itu dua macam. Waktu untuk musafir dan waktu untuk mukim. Ya. Wayam sahul mukim yauman walailah. Adapun orang yang mukim, orang yang tidak bersafar dan mustautin sama mukim ya. Mereka dapat jangka waktu 24 jam. Yaumun walailah. 1 hari 1 malam. Berarti 24 jam. Artinya selama 24 jam dia bisa berwudu tanpa harus mengusap tanpa harus mencuci kedua kakinya. Cukup mengusap sepatunya bagian atas. Berarti kalau misalkan dia mulai berwudu, misalkan sholat maghrib tadi, ada misalkan di antara bapak-bapak yang sudah menerapkan mashul khuffain, ya. Kemudian dia berwudu, cuci kaki, masukkan sepatunya, ya, pakai sepatu dan habis itu diusap sepatunya. Diusap, dia sholat maghrib. Kemudian sholat isya dia batal, dia wudhu lagi. Kemudian ketika sholat isya dia wudhu tanpa harus mencuci kedua kakinya, cukup mengusap bagian atas sepatunya. Sholat subuh seperti itu juga, ya, tidur batal kemudian dia berwudhu tanpa harus mencuci kedua kakinya, cukup mengusap saja. Kemudian ya habis subuh, zuhur, asar, pas masuk waktu maghrib sudah habis waktunya. Finish, ya, 24 jam waktunya. Itu untuk orang yang tidak bersafar, orang mukim. Tapi untuk musafir itu mereka dapat keringanan untuk mengusap sepatunya selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berarti 72 jam. Selama itu mereka boleh mengusap sepatunya, boleh, ya. Karena musafir itu lebih berat daripada orang yang mukim. Makanya banyak keringanan bagi orang musafir. Di antaranya adalah boleh mengusap sepatu selama 72 jam, 3 hari 3 malam. Kemudian syaratnya boleh dikosor, boleh dijamak, boleh tidak puasa. Dengan syarat safarnya adalah safar halal, bukan safar haram. Safar haram itu bagaimana safar haram? Bagaimana safar halal? Safar halal adalah ketika dia bersafar dari Gorgon, dari Papan, tujuannya untuk ngubah, untuk misalkan silaturahim atau tamasya, ya, healing misalkan, ya. Safar haram, bagaimana safar haram? Safar haram ketika dia tujuannya ke Balikpapan, misalkan dari Gorgon ke Balikpapan tujuannya untuk main sabung ayam. Nah, ini haram. Nggak boleh untuk mengusap sepatu, ya. Ini nggak boleh seperti ini. Safar haram contohnya. Safar haram. Jangka waktunya, ya, musafir dapat jatah waktu 72 jam. Baik, 72 jam. Kemudian disebutkan lagi wa yang sahul muqimu yauman wa lailah wal musafir salasata ayyamin bilayalihinna wa ibtida'ul muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Ini yang agak susah sebenarnya pembahasan kapan mulai waktu tersebut berjalan. Kalau ibarat stopwatch, kapan mulai diketik, pencet startnya, kapan, ya, kapan. Maka disebutkan di sini waqtida'ul muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffain, ya.
Kapan waktu jangka waktunya itu dimulai? Ya, misalkan saya ingin mengusap sepatu, kemudian ya saya pengen tahu kapan durasi ini dimulai. Kan misalkan mungkin 24 jam, musafir 72 jam. Kapan mulai waktunya? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu dimulai ketika akhir dia berhadas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan dia pakai sepatunya maghrib, pas sebelum jam 6 ya, maghrib. Baik. Kemudian berhadas, batal berhadas. Kemudian di sini mulai baik. Ini berkaitan masalah waktunya. Mulai waktunya agak-agak susah. Kemudian mengusap. Mengusap. Kemudian di sini berhadas. Ini waktunya. Waktu dia pakai sepatu, waktu dia berhadas, dan waktu dia mengusap. Berhadas itu artinya batal wudhunya. Kapan kata beliau mulai waktunya itu? Ya, mulai waktunya itu wabtida'ul muddati min hini yuhdis ba'dal lubusi al-khuffain. Setelah dia pakai misalkan sebelum maghrib. Dia pakai sepatunya sebelum maghrib. Kemudian sebelum salat maghrib dia berwudu, kemudian cuci kakinya, habis itu pakai sepatunya. Kemudian setelah itu dia usap sepatunya dan dia sholat. Sebelum isya dia berhadas. 6. Apakah mudah waktu itu dimulai ketika mengusap, atau ketika berhadas, atau ketika mengusap yang kedua kalinya? Jadi mulainya itu ketika berhadas. Jadi gambarnya seperti ini. Tadi saya berwudu, cuci kaki, kemudian pakai sepatu, baru saya usap. Itu belum mulai waktu ya 24 jam atau 72 jam, itu belum mulai. Kapan mulainya? Ketika misalkan sudah mau bisa jam segini, saya berhadas, kentut misalkan ya, kemudian selesai itu ya, saya berwudu, cuci wajah, tangan, usap kepala, habis itu mengusap sepatu. Tadi sebelum saya mengusap berwudu itu sudah mulai waktunya. Ya, ini start waktunya. Jadi bukan dari sini dimulai waktunya, tapi ketika terakhir dia berhadas. Ya, mengusap kembali bukan di sini. Tapi kata Imam Nawawi itu ulama dalam mazhab Syafi'i, dia berbeda pendapat dengan saya. Imam Nawawi ini lebih gampang dipahami pendapatnya. Kapan dimulai waktunya? Ketika sudah mengusap mulai waktunya gitu. Tapi kalau mau tamat pendapat resmi mazhab Syafi'i bukan itu. Kapan? Terakhir dia berhadas setelah mengusap. Itu. Terakhir dia berhadas setelah mengusap. Berarti mengusap di sini kalau pendapat Imam Nawawi sudah mulai itu.
mengusap di situ sudah mulai. Tapi kalau dalam pendapat resminya tidak dimulai ketika awal mengusap, tapi ketika terakhir dia berhadas. Habis mengusap, kentut, kemudian ya ketika dia berwudu kan terakhir dia berhadas selesai, sepatu sudah mulai. Bedanya tipis saja. Tapi ya seperti itu. Kalau pengen pendapat Imam Nawawi, silahkan. Berarti mulainya ketika awal mengusap. Ya. Awal mengusap berarti mulai itu 24 jam. Musafir 72 jam. Jadi dapat paham ya? Baik. Waqtida'ul muddati min hini yuhdisu ba'dal lubsi, ya. Min hini yuhdis, habis berhadas setelah dipakai dalam keadaan suci, ya. Tadi seperti yang saya contohkan. Fa in masaha fil hadar summa safara au masaha fis safar summa aqama atamma mashal muqim. Kalau misalkan ya Bapak ini dalam keadaan safar setelah baru 24 jam, musafir kan 3 hari, baru sehari bersafar, pulang jadi mukim, maka statusnya jangka waktunya dapat jatah yang mukim saja 24 jam. Asalnya musafir, ya, maka batal ketika habis waktunya. Sama, misalkan sekarang, ya, sekarang saya mengusap sepatu maghrib ini, mengusap sepatu, kemudian tiba-tiba saya mau safar. Apakah dia menjadi 3 hari 72 jam? Enggak, ya. Enggak. Ketika mengusapnya dalam keadaan mukim, kemudian bersafar setelah itu, maka jangka waktunya bukan 3 hari 3 malam, tapi tetap 24 jam. Kapan mulai dapat 3 hari jangka waktunya? Nanti kalau sudah selesai 24 jam tersebut. Jadi sepatu ini, mengusap sepatu ini, wudunya otomatis batal ketika sudah habis masa ya waktunya. Ya, 24 jam batal, habis sudah. 3 hari ya batal. Baik. Wa yubtilul mashu bi salasati asya'a. Dan mengusap sepatu ini batal dengan 3 hal. Apa? Yang pertama yaitu adalah bi khal'ihima. Ketika dicopot kedua sepatu ini, misalkan ya ngusap sebelum maghrib, ngusap asar tadi, ngusap sepatu tuh, nggak wudu, ngusap sepatu, tiba-tiba pas dia maghrib, mau maghrib, dicabut sepatunya sama dia, batal nggak? Batal. Dilepas, batal. Maka ketika dia ingin sholat, dia harus mencuci kedua kakinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Dilepas kedua sepatu ini maka batal, ya. Harus bagi dia untuk mencuci kedua kakinya. Yang kedua, yang membatalkan mengusap sepatu yaitu adalah habisnya jangka waktu. Habis. Kalau musafir habis sudah 72 jam, maka bagi dia untuk ya berwudu kemudian mengusap kembali sepatunya. Kalau dia nggak batal, cukup bagi dia untuk mengusap sepatunya. Kalau dia nggak batal, maka dia cukup melepas sepatunya dan mencuci sepatunya. Kalau batal berarti wajib dicuci lagi kedua kakinya. Nah, kalau dia nggak batal, lepas sepatunya kemudian cuci kedua kakinya. Jadi kalau batal itu ya wajib bagi dia untuk mencuci kedua kakinya. Itu yang kedua. Inqidha'ul muddah, habis masa waktunya, ya. Saya contohkan yang mungkin. Misalkan tadi saya mengusap sepatu waktu maghrib, pas mau sholat maghrib saya mengusap sepatu dalam keadaan wudu, cuci kaki, kemudian pakai sepatu dan saya usap. Setelah itu, ya, besok maghrib habis waktunya. Tapi saya nggak ada tidur, nggak ada kentut, nggak ada tidur, nggak ada mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudu, nggak ada. Misalkan seperti itu. Apakah batal? Apakah saya wajib untuk mencuci kaki saya? Ya, wajib. Kenapa? Karena sudah 24 jam berlalu. Dilepas, kemudian dicuci, dipasang lagi, kemudian diusap bagian atasnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, wa mayujibul ghusla. Yang ketiga
yang membatalkan mengusap sepatu yaitu adalah ketika terjadi hal yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Ya, iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan. Kemudian keluar air mani dan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka hal tersebut membatalkan mengusap sepatu. Baik, ini sudah selesai materinya. Nanti tata caranya. Habis ini tata caranya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ini terakhir pembahasannya, yaitu bagaimana tata cara mengusap sepatu tersebut. Ya, yang pertama kan sepatu syaratnya, bukan sendal. Kalau sendal nggak boleh, kaos kaki yang nggak boleh. Ya, tidak terpenuhi syaratnya. Tata caranya cukup diusap bagian atas, cukup diusap bagian atasnya, sampingnya, bawahnya nggak perlu. Ya, cukup diusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan tentang mengusap sepatu di dalam perkataannya. Beliau mengatakan, laukana dinu birra'i, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Jika seandainya agama Islam ini didasari oleh logika, didasari dengan pikiran manusia, ya, jika syariat Islam ini harus masuk akal, harus masuk logika. Logika kita ini terbatas, logika manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa memikirkan sesuatu yang pernah dia lihat, membayangkan sesuatu yang dia pernah lihat. Itu menunjukkan bahwasanya akal kita ini terbatas. Agama Islam itu, kata Ali bin Abi Thalib, bukan didasari dengan logika. Laukana dinu birra'i, jika seandainya agama ini dibangun di atas logika, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada atasnya. Tapi agama kita bukan dasarnya logika, maka cukup bagian atasnya diusap, sampingnya tidak perlu, bawahnya ngapain gitu, ya. Jadi agama Islam itu kalau dasari akal, maka tentu kita berpikir yang diusap itu kan harusnya bawahnya, lebih pantas bawahnya, kenapa atasnya gitu, kenapa atasnya? Itu kalau agama kita didasari oleh logika. Kalau misalkan kentut, kenapa yang dicuci itu wajah, tangan, kepala, kaki, bukan lubang duburnya. Kenapa? Karena agama kita bukan didasari oleh logika seperti itu. Jadi cukup mengusap bagian atasnya, ya, cukup mengusap bagian atasnya sekali, ya, cukup mengusap bagian atasnya sekali. Kemudian pembahasan terakhir, ya, pembahasan selainnya kemudian itu adalah mana yang afdal, mengusap sepatu atau mencuci kaki. Yang afdal yaitu adalah mencuci kaki, ya. Tapi mengusap sepatu boleh enggak? Boleh. Dan ini pernah dikerjakan sama Nabi, pernah dikerjakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang masfur khuffain. Ini salah satu pembahasan yang agak sulit ketika kami belajar dulu. Ini agak sulit dipahami. Baik. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami pembahasan ini dan ada tambahan ilmunya, upgrade ilmunya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada berkaitan dengan materi, silahkan bebas saja, sama-sama. Baik. Ya. Tetap itu kan safar tetap, ya, tetap safar. Belum status bapak belum berubah jadi mukim. Mukim itu kalau sudah niat untuk tinggal, ya, sudah berniat untuk tinggal. Jadi segala sesuatu itu dasarnya niat. Kalau sudah berniat untuk tinggal, mukim, ya. Misalkan aslinya orang Balikpapan, tinggal di Grogol, safar, maka batasnya 3 hari. Tapi ketika dia sampai Balikpapan dan dia sudah berniat mukim, maka sudah selesai, cukup 24 jam saja. Tapi kalau safarnya lanjut, Balikpapan, Samarinda, Bontang, ya, Kaltara, Malino, Tarakan, sampai Malaysia misalkan,
3 hari. Atau safar ke Mekah ya, naik motor. Nah, 3 hari kalau musafir 3 hari. Baik. Ada lagi pertanyaan yang tidak jelas atau yang lain segala macam boleh. Tafadhol. Nah. Ya, sholat pakai sepatu. Tadi kan saya sebutkan ya. Ya. Ya, sholat pakai sepatu. Nah, tapi kalau misalkan musafir itu masih masuk akal ya, masih. Kalau di masjid ini kayaknya bukan nggak masuk akal, cuman langsung diseleding sama takmirnya nanti. Ngapain masuk masjid pakai sepatu gitu? Dan ini sunnah, ya sunnah. Gimana ya? Sholat pakai sendal. Jadi saya tidak menganjurkan untuk sekarang ya. Nanti tiba-tiba hari pakai sepatu, pakai sendal kan? Ya. Ada. Alhamdulillah. Nah, di Muntilan Magelang ya. Masya Allah. Itu, nah. Iya. Walaupun pakai tehel, tetap. Artinya kalau misalkan di sendalnya atau sepatunya ada kotoran bawahnya, sudah diusap, cuci ya. Tinggal digesek-gesekkan. Fa inna turaba lahu tahir. Karena cukup digesek-gesek dengan tanah, maka tanah tersebut mensucikannya. Jadi ya betul kata beliau tadi, gambarannya sholatnya memang pakai sepatu. Ya, kalau jadi sunnah itu di antara sunnah Nabi adalah sholat pakai sendal dan sholat pakai sepatu. Sholat pakai alas kaki, begitu. Sholat pakai alas kaki. Kalau sendal tidak boleh, tidak bisa diusap, tidak terpenuhi syaratnya, maka harus mencuci kaki. Cuci kaki, kemudian sendalnya disucikan, digesek-gesek ke tanah, ya. Baru masuk ke masjid. Masjid Nabi kan zaman dulu nggak ada tehel begini, ya. Nggak tahu beli di mana. Nggak ada tehel, pasir, tanah. Jadi nggak ada yang seperti ini. Kemudian pakai sepatu juga mereka sholatnya biasa. Kalau musafir mungkin masih bisa kita terapkan. Ya, jadi safar itu kita sholat nggak mesti harus di masjid ya. Kita misalkan jalan, ya, nggak ketemu masjid, sudah masuk waktu sholat. Sholat wajib nggak boleh sholatnya di mobil, nggak boleh sholatnya di motor, ya, nggak boleh sholatnya di pesawat. Kalau di kapal masih mungkin. Jadi misalkan jalan sholat wajib turun untuk menjamak atau mengkosor, pakai sepatu, cukup diusap sepatunya, susah melepas sepatu, ya, wudhu, cuci muka, atau airnya nggak cukup, cuci muka, tangan, atau kepala, usap sepatunya dengan syarat-syarat tadi. Kalau musafir masih bisa kita bayangkan, ya, tapi tetap ya sunnahnya tetap ada, sholat pakai sendal, pakai sepatu, sunnahnya tetap ada dan tidak akan pernah terhapus. Nanti kita buat masjid lagi khusus sholat pakai sendal, ya. Nggak perlu ditehel. Ditumbuk lu, di sliding. Sholat pakai sendal gitu. Baik, Pak. Bapak ini. Ya. Betul. Kalau misalkan umroh atau haji itu berapa 8 jam ya? 10 jam dan masuk waktu sholat. Boleh nggak sholat di dalam pesawat? Sedangkan sudah mau keluar waktu sholatnya. Ketika itu boleh sholat di situ. Ya boleh. Tapi kalau mungkin kan untuk berhenti Pak. Kalau mau sholat berhenti. Kalau nggak, tapi nggak ada musola di atas langit ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah terdesak dan harus keluar waktunya, kan ada waktu sholat tuh, jangka waktunya. Zuhur itu dari setelah tergelincir sampai sebelum asar. Ternyata asar gak nyampe juga, ya sholat dulu. Sholat zuhur, kemudian asar dalam keadaan di pesawat. Ya, boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i habis itu dikodo. Kalau di mazhab Syafi'i habis itu dikodo. Tapi kalau kita ya nggak masalah, ya.
Karena ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kaidahnya masih ingat? Fa inna ma'al usri yusra. Nah, boleh. Nah, pendapat yang lain boleh. Karena salat wajib itu syaratnya harus menghadap kiblat. Misalkan arah Mekah hadap kiblat. Arah Mekah, kalau pesawatnya arah Mekah hadap kiblat, alhamdulillah. Tapi kalau ngarah ke lain, ya nggak sah. Karena syarat sah salat itu harus menghadap kiblat. Kalau pesawatnya menghadap kiblat, kalau ke Mekah menghadap kiblat. Kalau dia ngarah ke Madinah, menghadap kiblat. Nah, tapi kalau dalam keadaan darurat, maka itu boleh. Baik, ada lagi? Sudah berarti. Simpan pertanyaan untuk minggu depan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.